Kehidupan manusia tidak semata rangkaian peristiwa lahir, tumbuh, bekerja, dan mati. Lebih dari itu, ia adalah sebuah perjalanan panjang kesadaran, sebuah pencarian terhadap jati diri sejati yang melampaui dunia materi. Dalam setiap nafas dan langkah, manusia sesungguhnya tengah menapaki jalan pulang menuju asal-usulnya, Tuhan, Sang Sumber Kesadaran. Namun, sebagaimana disampaikan dalam berbagai ajaran spiritual kuno, dari Bhagavad Gita hingga Sufisme Islam, perjalanan itu tidak pernah mudah. Kesadaran yang murni dan suci, yang awalnya menyatu dengan Tuhan, perlahan terkotori oleh ilusi duniawi dan hawa nafsu. Maka, dimulailah drama besar kehidupan manusia, peperangan antara jiwa ilahi dan ego duniawi, antara cahaya pengetahuan dan kegelapan kebodohan. Dalam pandangan spiritual klasik, setiap manusia membawa percikan kesadaran ilahi. Ia bukan sekadar makhluk fisik, melainkan manifestasi kecil dari kesadaran tunggal. Sesuatu yang murni, jernih, dan penuh dengan kualitas ketuhanan. Kesadaran itu, sebagaimana digambarkan dalam Bhagavad Gita, tidak dilahirkan dan tidak mati. Ia abadi. Namun ketika kesadaran itu turun ke bumi, ia mengenakan pakaian jasmani, menapaki kehidupan dunia, dan terikat oleh hukum material. Seiring perjalanan waktu, kesadaran suci itu mulai tertutup debu keinginan dan nafsu. Apa yang awalnya murni, kini terperangkap dalam jerat ilusi. Manusia mulai mengidentifikasi dirinya bukan lagi sebagai makhluk ilahi, tetapi sebagai aku yang terpisah, pribadi yang terikat oleh nama, harta, jabatan, dan status sosial. Dalam filsafat Vedanta dan mistisisme Islam, penyebab utama keterpisahan ini disebut maya atau ghaflah, kelalaian spiritual. Inilah akar dari segala penderitaan manusia. Pertanyaannya, mengapa manusia lupa akan asal-usul ilahinya? Jawabannya datang dari ajaran Krishna kepada Arjuna dalam Bhagavad Gita. Hasrat, keinginan, dan ambisi adalah lokomotif utama yang menarik kesadaran manusia ke dalam dunia materi. Manusia mengejar kebahagiaan dari luar dirinya, dari benda, jabatan, cinta, atau pengakuan. Ia menggantungkan rasa berharga dirinya pada apa yang bisa ia miliki, bukan pada siapa dirinya sebenarnya. Dari situlah identitas palsu terbentuk. Seorang manusia mulai berpikir bahwa ia adalah rumah yang ia miliki, mobil yang ia kendarai, posisi yang ia duduki, atau pasangan yang bersamanya. Ketika semua itu runtuh, ia merasa kehilangan dirinya. Krisis identitas ini tampak jelas dalam kehidupan modern. Banyak orang bekerja tanpa henti, mengejar target, dan berlomba menjadi sukses tanpa benar-benar memahami makna hidupnya. Ketika ambisi itu gagal, stres, depresi, dan rasa hampa menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Psikolog modern mungkin menyebutnya burnout, tapi dalam bahasa spiritual, ini adalah tanda jiwa yang kehilangan arah. Disinilah paradoks kehidupan manusia muncul. Apa yang dikejar untuk mendapatkan kebahagiaan justru menjadi sumber penderitaan. Karena hasrat manusia tak pernah selesai. Begitu satu keinginan terpenuhi, keinginan baru muncul menggantikan. Namun, bagi sebagian orang yang sadar, kehancuran justru menjadi titik balik. Saat semua yang bersifat duniawi runtuh, manusia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih abadi di dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa dihancurkan oleh kehilangan apapun. Dalam kesunyian dan luka, banyak orang menemukan kesadaran baru. Mereka mulai merenung, siapakah aku sebenarnya?
Dari manakah aku berasal? Untuk apa aku hidup? Momen-momen inilah yang disebut sebagai turning point spiritual, ketika penderitaan menjadi pintu menuju pengetahuan. Di tengah kehancuran, cahaya kesadaran mulai muncul. Ia membimbing manusia untuk kembali ke arah sang asal, Tuhan. Sebaliknya, bagi mereka yang belum sadar, kehancuran bisa menyeret semakin dalam ke jurang penderitaan. Mereka menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Padahal, semua penderitaan sejatinya adalah cermin agar manusia melihat dirinya sendiri. Dalam cerita Mahabharata, peperangan di Kurukshetra bukan sekadar kisah heroik antara Pandawa dan Kurawa. Ia adalah simbol peperangan batin antara dua kekuatan dalam diri manusia, cahaya dan kegelapan, kesadaran dan nafsu. Krishna yang menjadi kusir kereta Arjuna bukan hanya penuntun fisik, tetapi juga guru spiritual. Ia mengajarkan bahwa musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Perang terbesar bukanlah melawan dunia, tapi melawan nafsu di dalam hati. Ajaran ini juga ditemukan dalam Islam melalui konsep jihad al-akbar, yakni perang yang paling besar, yakni perang melawan hawa nafsu. Peperangan ini tak mengenal medan perang fisik, karena terjadi setiap hari di dalam batin manusia. Setiap hari manusia menghadapi medan perang batin. Ia berjuang melawan amarah yang membara, melawan keinginan untuk berbohong demi keuntungan, melawan rasa iri terhadap keberhasilan orang lain, dan melawan ambisi yang mengalahkan nurani. Kita kerap mendengar bisikan ego. Aku harus lebih dari dia. Aku tidak boleh kalah. Aku pantas mendapat lebih. Bisikan itulah yang membentuk Kurawa di dalam diri, bagian dari kesadaran yang haus kekuasaan yang menolak tunduk pada nilai kebenaran. Sementara Pandawa di dalam diri adalah kesadaran suci yang mendorong kita untuk tetap jujur, sabar, dan welas asih. Keduanya terus bertarung, dan perang itu, sebagaimana dijelaskan dalam teks, akan terus berlangsung sampai cahaya pengetahuan datang menyelamatkan kita. Kemenangan sejati bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan menaklukkan diri sendiri. Ketika manusia berhasil mengendalikan hawa nafsunya, ia menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Dalam berbagai tradisi spiritual, titik ini disebut dengan berbagai nama. Dalam Hindu disebut moksha atau pembebasan. Dalam Buddhisme disebut nirvana. Dalam Sufisme Islam disebut makrifatullah, yaitu pengetahuan langsung tentang Tuhan. Di titik ini, manusia menyadari bahwa dirinya bukanlah tubuh, bukan pikiran, bukan pula jabatan, melainkan kesadaran itu sendiri. Ia adalah aku yang sejati, percikan kecil dari Tuhan yang tidak bisa rusak atau mati. Ketika kesadaran telah terbebas dari ilusi, manusia hidup dalam kejujuran yang mendalam. Ia tak lagi berpura-pura menjadi sesuatu. Ia tidak lagi mengejar validasi dari luar, karena ia telah menemukan sumber kebahagiaan sejati di dalam dirinya. Kehidupan seperti ini penuh kedamaian, bukan karena tanpa masalah, tetapi karena kesadaran telah menemukan pusatnya. Segala sesuatu di dunia tampak sama, menyenangkan atau menyakitkan, semua hanyalah bagian dari tarian kehidupan yang ilahi. Manusia yang tercerahkan memandang dunia dengan mata kasih. Ia bekerja bukan untuk mengejar pujian, tapi karena menyadari bahwa hidup adalah pelayanan. Ia mencintai bukan karena ingin dicintai, tapi karena cinta itu sendiri adalah sifat dasarnya. Perjalanan spiritual ini sejatinya diajarkan dalam semua agama dan tradisi besar dunia. Dalam Hindu, manusia diajak menyadari Tatwam Asi, atau engkau adalah itu, yang berarti setiap diri adalah bagian dari Tuhan. Dalam Buddhisme, diajarkan bahwa penderitaan muncul karena keinginan dan kebebasan dicapai melalui pelepasan dari keinginan itu. Dalam Islam, konsep tasawuf mengajarkan perjalanan menuju Tuhan atau suluk melewati tahapan syariat, tarekat, hakikat, hingga makrifat. Dalam Kristen, Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Tuhan ada di dalam diri manusia, bukan di luar. Semua mengarah pada satu hal,
Perjalanan panjang untuk menyingkap tabir kepalsuan identitas dan menemukan kembali jati diri sejati. Akhir dari perjalanan ini bukanlah tempat, melainkan kesadaran. Ketika manusia mengenali siapa dirinya sebenarnya, bukan sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari kesadaran universal, maka seluruh pencarian berakhir. Ia menyadari bahwa hidup bukan tentang memiliki, melainkan tentang menjadi. Bukan tentang menaklukkan dunia, melainkan menaklukkan diri sendiri. Dari titik itu segala penderitaan berubah menjadi pelajaran, segala kehilangan menjadi berkah, dan segala kesulitan menjadi jalan pulang menuju Tuhan. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dan tercerahkan. Amin. Kalau kamu merasa video ini membuka sedikit pintu kesadaranmu, jangan berhenti di sini. Tekan tombol subscribe dan like, karena di channel ini kita akan terus berjalan bersama, menyelami rahasia kesadaran, menemukan jati diri sejati, dan belajar melihat hidup dari sudut pandang yang lebih dalam. Satu klik bisa jadi awal dari perjalanan besar menuju dirimu yang sebenarnya.